Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai manipulasi data tadi, saatnya kita masuk ke dalam praktikum manipulasi data menggunakan Google Sheet. Di sini kita pilih dulu menu Google Sheet pada bagian menu Google, kemudian scroll ke bawah, dan pilihlah ikon Google Sheet yang berwarna hijau. Nah, berikut adalah tampilan dari Google Sheet. Kemudian untuk membuat dokumen baru, kita pilih ikon tambah. Kemudian akan muncul lembar kerja dari menu Google Sheet. Sekarang kita akan mulai dulu praktikum mengenai filtering. 10 data mengenai penjualan toko kelontong bahagia. Terdapat kategorinya nama produk, kemudian kategori dari produknya ada alat kebersihan, makanan, dan juga bahan pokok. Kemudian ada harga persatuan, kemudian ada jumlah produk yang terjual. Sini kita akan melakukan filtering. Caranya kita blok dulu pada kolom B sampai dengan kolom E untuk baris 12. Kemudian setelah diblok, kita klik di menu data, kemudian kita pilih create a filter. Jadi nanti kalau misalnya bahasa yang digunakan oleh perangkat kalian itu bahasa Indonesia, artinya buatlah filter. Kemudian kita klik. Nah, maka akan muncul ikon dari filtering seperti yang saya tunjukkan. Terletak di sisi kanan dari kategorinya. Ini kita rapikan dulu. Kemudian kita masuk ke langkah dari filtering selanjutnya, yaitu saya akan melakukan filtering pada bagian kategori yang ada alat kebersihan, makanan, dan juga bahan pokok. Di sini saya akan menampilkan data yang cuman alat kebersihan saja. Makanan dan bahan pokoknya kita sembunyikan dulu. Caranya bagaimana? Kita klik ikon filtering. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita scroll ke bawah. Di sini terdapat 3 kategori yang alat kebersihan, bahan pokok, dan makanan. Kita hanya melakukan checklist di bagian alat kebersihan. Yang bahan pokok dan juga makanan kita hapus dulu checklistnya. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti berikut, di mana kategori produk kebersihan atau alat kebersihan hanya ada sabun, mandi, sampo, dan juga pasta gigi. Nah, kemudian kita akan mencontohkan misalnya filtering yang lain akan kita lakukan untuk bahan pokok dan juga alat kebersihan saja, sedangkan makanan tidak. Maka kita klik di bahan pokok, kemudian kita klik OK kembali. Nah, maka data yang muncul adalah data kategori alat kebersihan dan juga bahan pokok saja. Bagaimana? Mudah kan untuk kita lakukan filtering? Nah, yang kedua yaitu praktik mengenai sorting atau pengurutan data. Sini kita akan mengurutkan data penjualan ini menjadi berurut sesuai dengan abjad. Jadi misalnya sabun mandi itu kan biasanya abjad yang paling terakhir. Nanti ada misalnya gula pasir itu di tengah-tengah. Jadi caranya sebagai berikut. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita hapus dulu judul data ini supaya nama produk ini menjadi header atau bagian yang paling atas supaya memudahkan kita untuk sorting. Caranya, kita klik dulu pada baris yang pertama, kemudian kita klik kanan, kita delete row atau hapus baris.
Nah, sehingga judul tadi telah hilang. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan sorting. Caranya kita blok semua data berikut. Boleh kalian klik di sini di bagian kolom kosong atau kotak kosong di paling ujung sisi kiri. Kemudian kita akan menghapus blok untuk baris yang pertama atau headernya dengan cara tekan tombol kontrol atau CTRL pada keyboard kalian. Kemudian kalian klik baris yang pertama ini. Nah, sehingga baris yang pertama atau headernya tidak terblok. Mudah kan? Sekarang, saatnya kita melakukan sorting. Caranya, pilih menu data, kemudian pilih sort range atau urutan range. Kemudian kita pilih advanced range sorting option. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti berikut. Kita akan melakukan pengurutan data untuk kolom B. Karena kenapa kolom B? Di sini tadi kita cancel dulu. Di sini kolom A untuk nomor, kolom B untuk produk, kolom C kategori, D harga satuan, dan E jumlah produk terjual. Di sini kita akan memerlukan data untuk di kolom B. Kita ulang langkah sebelumnya. Ini pastikan data kalian masih terblok ya. Kemudian pilih menu data, kemudian pilih sort range, pilih yang pilihan terakhir advanced range sorting option. Kemudian kita pilih sort by kolom B. Oke, ini kita pilih A to Z atau A ke Z, jangan Z untuk A, maka itu akan kebalikannya. Oke, kita klik sort. Nah, maka tampilan kalian akan berubah menjadi berurutan untuk nama produk, seperti biskuit untuk urutan yang pertama, kemudian yang terakhir ada tepung terigu untuk urutan yang terakhir, dan juga untuk kategori harga satuan dan jumlah produk terjual juga terikut, sehingga nomor yang di samping tidak berurutan lagi. Tadi kan sabun mandi ada di urutan pertama, sedangkan tepung terigu memang di urutan terakhir gitu. Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan lakukan juga sorting pada kategori yang lainnya. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan sorting untuk bagian kategori, di mana tadi kategori terdapat alat kebersihan, bahan pokok, dan juga makanan. Jadi kita akan melakukan pengurutan data untuk kategori misalnya alat kebersihan, produknya apa saja, bahan pokok apa saja, dan juga makanan apa saja. Caranya sama seperti sebelumnya, kita blok dulu. Blok ini dilakukan jika kalian memiliki data lebih dari 10. Maka kita memudahkan memakai blok dengan cara klik pada kotak kosong di ujung sisi kiri. Kemudian kita klik baris satu disertai dengan menekan tombol kontrol supaya headernya tidak terblok. Kemudian kita pilih data, kemudian pilih data, sort range, kemudian kita pilih lagi advance, dan pilih kolom untuk kategori berada di kolom C. Nah, sekarang kita klik sort, maka akan muncul tampilan kategori yang berurutan. Alat kebersihan terdapat
3 produk, bahan pokok terdapat 4 produk, dan juga makanan terdapat 3 produk. Mudah kan? Manipulasi data yang ketiga yaitu joining atau penggabungan data dari tabel yang sama atau tabel yang berbeda. Di sini saya menggunakan 2 tabel namun di sheet yang berbeda, yaitu di sheet yang pertama ada tabel mengenai produk penjualan, kemudian yang kedua ada master data. Di sini terdapat kolom jumlah produk yang terjual dan jumlah produk yang belum terjual. Ini nantinya menjadi data untuk kita gabungkan atau join ke tabel produk. Di sini sudah saya buatkan tabel kosongnya untuk kita input datanya dari master data. Caranya bagaimana? Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus tersebut dapat kalian ambil di menu Insert, kemudian Function, kemudian di sini ada Lookup, dan pilih VLOOKUP. Namun cara cepatnya bisa dengan klik pada kolom E baris kedua, kemudian ketik sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini sudah muncul, kita klik saja VLOOKUP-nya. Nah, di sini sudah muncul rumus untuk menjalankan VLOOKUP. Ada search key, range, index, dan is sorted. Jadi, di sini kita harus mengisi kata kunci apa yang harus dijalankan oleh VLOOKUP untuk memanggil data yang terdapat pada master data ini. Jadi di sini yang terdapat kata kuncinya yaitu nama produk sabun mandi dan lain sebagainya. Jadi di sini kita klik pada sabun mandi untuk kolom B baris kedua. Kemudian kita lihat lagi. Selanjutnya yaitu ketik simbol koma. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan bahwa setiap perangkat komputer itu bisa berbeda-beda perintahnya. Jadi kalau perangkat yang saya gunakan menggunakan simbol koma, namun ada beberapa perangkat yang menggunakan simbol titik koma. Sini perlu kalian perhatikan ya. Jadi setelah kita pilih key-nya, kemudian kita klik koma, selanjutnya kita pilih range. Range ini adalah master data yang akan kita gunakan untuk kita input ke tabel ini. Jadi tadi master data sudah kita siapkan, yaitu ada nama produk, jumlah produk terjual, dan jumlah produk yang belum terjual. Di sini kita blok hanya pada kolom B, C, dan D saja. Kenapa A tidak perlu? Karena ini hanya penomoran saja, tidak untuk dijalankan VLOOKUP-nya. Oke, mudah kan kira-kira? Nah, selanjutnya kita ketik lagi koma, kemudian kita pilih indeks. Indeks ini adalah, kita hapus dulu. Indeks ini adalah nomor berapakah data produk terjual yang ada pada master data. Jadi di sini kita hanya menghitung dari kolom yang kita blok. Di sini ada kolom 1, 2, dan 3. Sedangkan A tidak untuk kita lihat. Jadi kolom produk terjual terdapat di indeks nomor 2. Nah, kita ketik nomor 2. Kemudian kita kembali ke produk. Nah, kembali ke sheet produk, kita lihat lagi kolom 2-nya, kita ketik koma, kemudian kita pilih false. False ini menandakan bahwa VLOOKUP ini akan menjalankan data yang benar saja, tidak yang salah gitu. Kita klik enter. Nah, maka data produk yang terjualnya sudah muncul nih, yaitu sabun mandi
jumlah produk terjualnya 12. Coba kita lihat ya di master data benar atau tidak. Nah, sabun mandi yang produk terjualnya 12, teman-teman. Berarti benar ya rumusnya. Nah, di sini kita bisa langsung mengisikan jumlah produk terjual yang lainnya. Tidak perlu lagi membuat rumus yang sama untuk setiap baris. Caranya gimana? Klik dulu di kolom yang sudah kalian selesaikan rumus VLOOKUP-nya, kemudian pilih icon yang bulat di ujung, kemudian kalian klik 2 kali, kemudian kalian drag ke bawah. Tuh, jangan dilepas ya dragnya. Oke, langsung muncul kan jumlah produk terjualnya. Kemudian kita lihat lagi apakah sama. Nah, sama ya jumlah produk terjualnya. Oke, mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjut nih ke jumlah produk yang belum terjual. Jadi, rumusnya bagaimana? Kita lihat saja. VLOOKUP nya sama, cuman yang membedakan nanti di indeksnya. Gitu. Jadi, kita lihat lagi indeksnya tadi ada di kolom sorry. Oke. Kita lihat dulu. Yang kolom A tidak dilihat ya teman-teman, berarti yang kita lihat B, C, dan D. Tadi jumlah produk terjual di kolom yang kedua. Sekarang untuk jumlah produk yang belum terjual ada di kolom yang ketiga atau indeks ketiga. Caranya yang sama seperti tadi, kita klik dulu VLOOKUP. Oke, kita pilih. Kemudian kita pilih nama produknya sabun mandi untuk key-nya. Kemudian kita ketik koma. Kemudian kita pilih teman-teman master datanya di mana untuk dijalankan VLOOKUP-nya. Oke, kita blok B, C, dan D saja. Kemudian kita ketik koma lagi, kita pilih indeksnya 3, karena ini berada di kolom ketiga, 1, 2, dan 3. Oke, kita pilih false, kemudian kita tutup kurung dan enter kan. Maka jumlah produk yang belum terjual untuk sabun mandi ada 3. Coba kita lihat benar atau tidak. Nah, benar ya, jumlah produk untuk sabun mandi yang belum terjual itu ada 3. Jadi kita drag saja seperti yang tadi. Kita klik dulu di kolom F2 atau di nomor 3 ini. Kemudian kita klik 2 kali, jangan dilepas ya. Kemudian kita drag ke bawah. Oke, selesai. Mudah bukan? Bentuk manipulasi data yang keempat ada aggregation data, di mana data ini bisa kita operasikan mengenai operasi matematika ataupun statistika seperti sum, average, count, minimal, atau maksimal. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana kita mencari harga produk terjual dikalikan dengan jumlah produk terjual dan harga satuan produknya. Misalnya sabun mandi satuannya berharga 3.500, kemudian jumlah produk yang terjualnya 12, jadi total harga yang terjualnya itu berapa gitu ya. Jadi caranya bagaimana teman-teman? Kita ketik sama dengan, kemudian kita akan mengalihkan D2 atau kolom D baris kedua akan dikalikan dengan kolom E baris kedua. Jadi caranya bagaimana? Nah, ini sebenarnya udah keluar ya otomatisnya, cuman kita ketik manual D2 kali itu adalah bintang. Jadi kalian ketik shift,
Kemudian pilih simbol bintang yang ada di angka 8. Oke. Nah, kemudian kita pilih lagi E2. E2 ini, oke, sorry ya. Kita ulang. D2 dikali shift 8 kemudian jumlah produk yang terjualnya di kolom E2. Oke. Kemudian kita klik enter. Nah, maka akan muncul ya harganya 12 dikali 3.500, hasilnya 42.000. Nah, ini udah keluar kan hasilnya. Nah, tinggal kita dragkan ke bawah untuk mencari keseluruhan datanya. Nah, ini teman-teman udah keluar kan hasil dari perkalian jumlah produk yang terjualnya. Kemudian kita akan mencari total keseluruhan harga yang terjual. Jadi ini mau kita tambahkan 42.000 ditambah 135.000 dan sampai ke bawah hasilnya berapa. Jadi istilahnya pendapatan yang didapatkan toko ini tuh berapa gitu ya. Caranya kita buat dulu keterangannya. Total pendapatan keseluruhan ya. Oke. Total keseluruhan. Oke. Ini kita buat dia sebagai tabel. Kita pilih tabel. Nah, kemudian bisa kita lihat ini kita merge saja atau kita gabungkan. Pilih merge cell. Oke, sorry ya, karena ini datanya terfilter atau penyaringan, maka tidak bisa. Jadi gini aja ya. Oke. Kita blok saja sebagai totalnya. Nah, sekarang kita mau tambahin nih dari harga sabun mandi sampai biskuit ini berapa yang terjualnya gitu. Jadi totalnya ya. Jadi caranya bagaimana? Klik di kolom F12, pilih sum, kemudian nah kita mau menjumlahkan kolom F2 ini sampai dengan kolom F11. Jadi kita blok ya. Kita blok dari F2 sampai dengan F11. Nah, sekarang kita enterkan. Nah, udah ketemu nih ya hasil pendapatan keseluruhan penjualannya ada Rp1.279.000. Oke, sekarang kita mau lihat nih produk apa sih yang paling banyak terjual atau yang paling tinggi harga produk yang terjualnya. Jadi di sini kan yang paling tinggi kita bisa lihat manual ya teman-teman. Yang paling besar itu adalah gula pasir ya, Rp280.000. Jadi kita kalau datanya kecil itu mudah, cuman kalau datanya berjumlah besar atau banyak itu sangat menyulitkan untuk kita lihat manual. Caranya gimana? Kita lihat caranya ya. Kita sampingkan aja deh. Kita lihat harga tertinggi. Oke, harga tertingginya berapa?
harga terendahnya juga kita cari ya, harga terendah berapa gitu. Oke, caranya kita pilih dulu di harga tertinggi, kita ketik sama dengan, kemudian kita pilih maksimal. Oke, maksimalnya kita cari dari mana teman-teman? Dari 42.000 sampai dengan 200.000 ini kita blok, kemudian kita lihat nih yang paling tingginya, caranya gimana, kita enterkan saja. Nah, maka harga tertinggi itu 280.000 untuk gula pasir ya. Yang paling terendah yang mana? Gitu, caranya kita ketik sama dengan, kemudian kita pilih minimum. Tadi maksimum dan minimum. Oke, minimum kita drag kita blok lagi dari 42.000 sampai dengan 200.000. Yang mana nih yang paling rendah harganya? Oke, kita enterkan saja. Oke, muncul ya 30.000 untuk pasta gigi gitu. Nah, berarti kita sudah ketahuan ya harga yang paling tertinggi itu 280.000 untuk gula pasir dan harga terendah 30.000 untuk pasta gigi. Nah, mudah kan? Data yang kelima yaitu cleaning atau pembersihan data yang salah atau yang ganda. Di sini terdapat data yang ganda, di mana yang ganda itu telah saya warnai ya, kayak shampoo double atau ganda, gula pasir juga ganda, kemudian garam dapur dan juga susu UHT. Jadi terdapat 4 data ganda. Jadi cara membersihkannya bagaimana? Kita blok dulu datanya. Kemudian kita pilih di bagian menu data. Kemudian ada data clean up. Oke, kita ulang. Data, kemudian pilih data clean up dan pilih remove duplicate. Nah, sekarang kita pilih ya kolom yang akan kita analisis untuk duplikatnya yang mana saja. A, B, C, dan D berarti semua kolom yang kita pilih. Kemudian remove duplicate. Oke, di sini dibilang ya 4 baris duplikat telah ditemukan dan dihapus. Oke. Nah, berarti sudah selesai ya. Data yang gandanya sudah hilang. Data yang keenam yaitu formatting atau pengubahan format data menjadi format yang lainnya. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, data penjualan ini kan bentuknya itu angka ya. Jadi kita mau ubahnya itu sebagai bentuk mata uang atau angka yang mempunyai titiknya. Misalnya 3.500 terdapat titiknya itu seperti ini. Misalnya titik atau koma ya gitu. Berarti caranya gimana? Ini kita undo dulu. Caranya kalian bisa pilih kolom yang mana yang mau kalian ubah formatnya. Di sini kita mempunyai contoh kolom D. Kita ubah dia menjadi format yang number. Pilih format ya, format, kemudian number, kita pilih yang accounting atau finansial atau currency, kita pilih yang accounting saja ya. Nah, sini muncul nih mata uang dolar ya, karena ini perangkat saya menggunakan bahasa Inggris, jadi terdefault atau terikuti dengan formatnya uang dolar, karena kan itu
Inggris ya, dolar itu Inggris atau Amerika gitu. Jadi caranya seperti itu, atau kalian mau ubah dalam bentuk lain, caranya di format, kemudian pilih number, pilih misalnya finansial gitu juga bisa. Nah, maka dolarnya hilang, muncul koma. Jadi kita di sini bisa 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 lihat angka belakang ininya berapa ya, 2. Ini bisa kita kecilkan lagi caranya. Kita nah ini ya. Kita pilih menu yang di sini decrease decimal place. Jadi dia menjadi 3.500 sehingga lebih mudah kita baca ya. Nah, kemudian coba kita lihat nih yang di tabel harga produk yang terjualnya. Sama langkahnya, pilih format, kemudian pilih number, kita pilih yang finansial aja ya. Oke. Nah, ini ada muncul 2 angka di belakang titik, kita kecilkan saja. Sini kita bisa membesarkan juga, cuman ini bacanya nanti udah 42 juta ya. Jadi kita kecilkan saja jadi 42.000. Nah, seperti itu. Jadi mudah dibacakan. Nah, paham ya kira-kira maksud dari formatting itu seperti apa? Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian, dan sampai jumpa.